Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah, wala antum, dan bukanlah kalian abiduna ma'abud, menyembah apa yang aku sembah, wala ana, dan tidaklah aku abidun ma'abad, menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami, bagiku agamaku. Nah, mari kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Surah ini berawal peristiwa tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Diriwayatkan orang-orang kafir Quraisy ini mempengaruhi Rasulullah dengan menawarkan harta, ya, agar Rasulullah ini menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Rasulullah nggak mau. Lalu yang berikutnya mereka menawarkan wanita. Silakan, wanita mana yang Nabi mau? Ya, kepada beliau mereka ngomong, inilah yang kami siapkan untukmu ya Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki Tuhan kami, menjelek-menjelekkan Tuhan kami, atau sembahlah Tuhan kami selama setahun saja. Begitu, sembahlah Tuhan kami selama 1 tahun saja. Mendengar tawaran dari kaum kafir Quraisy, seperti Rasulullah bersabda, aku akan menunggu wahyu dari Allah. Tapi setelah itu turunlah surat Al-Kafirun sebagai perintah penolakan ajakan kaum Quraisy tadi. Riwayat yang lain dari Sa'id bin Minah. Surah Al-Kafir itu ketika Al-Walid bin Mughirah Al-Aswail Al-Aswad bin Muttalib Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Muhammad, marilah kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah. Kami pun akan menyembah apa yang engkau sembah. Kita bersama-sama dalam segala hal. Engkaulah yang memimpin kami. Kata mereka ini. Tak lama setelah itu turunlah surah Al-Kafirun berisi tuntunan Allah kepada Nabi Muhammad menolak tawaran ya para pimpinan kaum kafir Quraisy yang sekilas tampak toleran, tampak baik. Makanya dalam agamanya tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu asbabun nuzulnya. Lalu kita lihat keutamaannya. Ini belum tafsir ya, keutamaannya dulu. Keutamaan surah Al-Kafir ini sebagaimana hadis Al-Ibad Al-Ahmar Awi bin Ahmar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akhraja man jauh qala qul ya kafir hatta yakhtimah. Dari Ibad Al-Ahmar Ibnu Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau tidur, beliau membaca surah Al-Kafirun. Dalam kitab Al-Isabah kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jibilah bin Harisah berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami, kepadaku sesuatu yang Allah memberikan manfaat. Lalu kata Rasulullah, jika engkau berbaring mau tidur, bacalah surah Al-Kafirun. Keistimewaan yang kedua, surah Al-Kafir ini salah satu surah yang istimewa, yaitu 1/4 Al-Quran. Jadi kalau kita baca surah Al-Kafir 4 kali, sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran.
Kalau Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 4 kali, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Sebagai hadis dari Aisyah binti Sa'ad bin Malik, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun fakana ma qara'a Qur'an, wa man qara'a qul huwallahu ahad fakana ma qara'a sulusul Qur'an. Siapa orang membaca Al-Kafirun seolah-olah dia telah membaca 1/4 Al-Quran. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah ia membaca 1/3 Al-Quran. Masya Allah. Keistimewaan yang lainnya, dalam tafsir Al-Qurtubi, Rasulullah pernah bertanya kepada Zubair, wahai Zubair, maukah engkau ketika engkau mau bepergian, mau keluar, menjadi orang yang paling baik, orang yang paling banyak bekalnya? Tentu saya mau ya Rasulullah. Bacalah kata Rasulullah 5 surah, yaitu Al-Kafirun, An-Nas, ya kan? Dari Al-Kafirun sampai An-Nas, itu An-Nas, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, An-Nas, An-Nas dan Al-Falaq. Al-Kafirun, An-Nas, An-Nasr, Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. 5 surah itu, baca 5 surah. Maka Jabir bin Mut'im menuturkan, demi Allah, sesungguhnya saya bukanlah orang yang banyak harta, bahkan saya orang yang sangat memprihatinkan. Jadi dikit, duitnya dikit. Tapi ketika saya membaca 5 surah ini, tiba-tiba orang yang paling baik keadaannya, orang yang paling banyak bekalnya. Sampai saya kembali dalam perjalanan itu, masih ada sisa duitnya. Nah, itu saking istimewanya 5 surah ini. Keistimewaan yang berikutnya, surah ini surah yang membuat kita terbebas dari kemusyrikan. An Furdah bin Nawfal, ini banyak keistimewaannya ya. An-Nawna hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah, allamani syai'an aqulu idza awaita ila firasi iqra qul ya kafirun fa inna bara'atun minal syirki. Bacalah olehmu surah Al-Kafirun, maka sesungguhnya dengan Al-Kafirun itu membebaskanmu dari kemusyrikan. Keistimewaan yang berikutnya, Rasulullah SAW membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas pada sholat maghrib di malam Jumat. Nih, sholatul maghrib Lailatul Jum'ah, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi sunnah ya, malam Jumat sholat maghrib membaca setelah Al-Fatihah Al-Kafir dan Al-Ikhlas. Dan beliau membaca dalam sholat isanya, yaitu suratul Jum'ah dan Munafiqun, surah Jumat dan surah Munafiqun. Kemudian surah ini juga dibaca oleh Rasulullah dalam sholat witir. Makasih Maulana. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula min al-witri sabis mawqikal a'la wa bisaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa bisalisa qul huwallahu ahad qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu membaca surah sabis mawqikal a'la di rakaat pertama dalam sholat witir. Rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq wa a'udzu bin nas. Nah, ini urutannya ini jarang orang tahu, jangankan kita, ustaz-ustaz yang nggak tahu. Coba perhatiin kalau di bulan Ramadan sholat tarawih, setelah itu sholat witir, surahnya berantakan kan? Nah, itu berarti belum tahu hadis ini. Jadi nanti Bapak ya, kalau sholat witir setiap malam 3 rakaat, rakaat yang pertama sabihis warabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Ini perintah Rasulullah dan Rasulullah mencontohkan.
Kemudian yang berikutnya ini salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh. Ibnu Umar qala ra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur. Saya mencermati perhatikan Rasulullah selama sebulan. Fakana yaqra'u fil rakatil qabla fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah membaca surah Al-Kafirun dan Allahu ahad dalam rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh. Itulah diantara keistimewaan surah Al-Kafirun. Masya Allah ya. Jadi kita tahu tuh ilmunya sekarang kan. Nah sekarang kita lihat isi kandungannya. Surah ini coba lihat tafsir Jalalain. Makkiyatun, Mekah. Au Madaniyatun. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan surah ini termasuk bagian Makkiyah atau juga Madaniyah. Jumlah ayatnya situ ayatin, ada 6 ayatnya. Nuzilat di maqala raqatin minal musyrikin ya Rasulullah SAW ta'bulu aliyatuna sunnatun a'budu ilaka sunnah. Jadi ayat ini atau surah ini diturunkan ketika orang-orang musyrikin yang tadi kan kita sampaikan ya, menginginkan supaya Rasulullah itu bersama-sama mereka untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Nanti mereka menyembah Tuhan Allah, begitu. Ini usulan mereka itu. Usulannya itu, ya kan? Nah, jadi menawarkan kompromi tuntunan agama. Jadi kami menyembah Tuhanmu selama setahun ya Rasulullah. Lalu kamu juga menyembah Tuhan kami setahun, itu kata mereka. Kalau kamu benar, kami mendatangkan keuntungan. Kalau kami benar, kamu juga dapat untung, begitu usulan mereka. Ya, maka Rasulullah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini. Ya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini namanya surah Al-Ibadah, surah Ad-Din, surah Al-Muqassiyah. Jadi namanya ada 3 dalam tafsir Misbah. Pertama surah Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ibadah, yang ketiga surah Ad-Din, yang keempat malah Muqassiyah. Nah, jadi ada 4 nama, ya kan? Kalau Al-Fatihah kan banyak namanya, baru tahu gitu ya. Ini, tapi lebih populer surah ini adalah surah Al-Kafirun. Tema dalam surah ini adalah penolakan usulan orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyatukan ajaran agama dalam rangka toleransi sambil mengajak tidak saling mengganggu. Nah, ini jelas dalam hal ibadah tidak ada toleransi. Mari kita lihat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah oleh Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Apa itu kalimat qul? Kalimat qul ini artinya adalah bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan buatan ciptaan karangan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad ini al-ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, nggak mungkin dia ngarang Quran, tidak mungkin. Jadi kata qul ini membantah orang kafir bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad, padahal bukan. Kemudian ya ayyuhal kafirun, ya wahai orang-orang kafir. Apa itu kafir? Artinya kafar, menutup. Ya, menutup. Kata ini paling ada 3 maknanya. Pertama, kafir itu mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
Kafir itu adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu kafir. Yang ketiga, orang yang tidak mengamalkan tuntunan Allah walau dia percaya tapi tidak mengamalkan, itu juga kafir. Contoh ya, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Jadi orang yang tidak sholat kafir. Kata kafir adalah kata yang menunjukkan kepada orang yang tertutup hatinya, ya, yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa beliau tidak mungkin hari ini nanti sampai kiamat menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Apa itu? Patung, berhala. Ya, jadi tidak ada kapanpun, ya, sampai kiamat Nabi Muhammad dan kita umatnya tidak mungkin menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan awalnya tadi kan ingin ngajak mereka supaya sama-sama menyembah Tuhan mereka. Setahun menyembah Allah, setahun Nabi Muhammad disuruh menyembah patung, yang nggak mungkin kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam surah Al-Baqarah itu kan, sesungguhnya orang kafir sama saja kamu Muhammad berikan peringatan atau dibiarin, mereka tidak akan beriman. Sama-sama, sama aja. Mereka itu ngotot. Intinya adalah supaya Nabi Muhammad jangan berdakwah. Itu. Ini ayat yang kedua ini. Makanya aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budu. Ya kan? Coba lihat dalam tafsir Jalalainnya kan. Nah, ini kan. Ma ta'budun minal asnam, daripada berhala. Abdun bil hal. Ketika, ya, jadi Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-3, ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian para penyembah, para orang-orang musyrikin, ya, ma'bud, tidak akan menyembah yang aku sembah, nggak mungkin. Abiduna bil istiqbal ma'bud alam Allah minhum annahu la yu'minu itlaq wa ma'allah alal muqabalah. Ya, jadi artinya orang-orang kafir sekarang sampai kiamat tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Allah tahu bahwa mereka la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi artinya ini memang akalan-akalan saja, ya, dari orang-orang tokoh-tokoh kaum musyrikin ingin menjadikan Nabi Muhammad supaya menyembah Tuhan mereka. Ini akalan-akalan saja, ya. Makanya jangan dilihat. Nah, dalam konteks kekinian, contohnya nih, kita jangan mencampur adukan ajaran agama dalam keseharian kita. Contoh ini yang seringkali di masyarakat terjadi, ikut-ikutan Natal, ikut-ikutan selamat Natal, ikut-ikutan ulang tahun, ya, ikut-ikutan ritual-ritual. Kalau anak muda ini nanti di bulan Februari itu Valentine Day, ya kan, ya. Sebentar lagi malam tahun baru Masehi, nah itu juga termasuk.
Maka jangan sampai kita mengikuti ajaran mereka. Ya kan? Ustaz itu makan, itu nasional. Coba lihat, biasanya selamat tahun baru masa itu digabungkan dengan kalimat apa? Selamat Natal, selamat datang dan tahun baru. Kita ikuti-ikutan. Kan cuma ngomongin selamat. Iya, berarti kata selamat itu menunjukkan kita mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Itu masalahnya. Jadi dalam konteks itulah kita harus jelas dalam masalah muamalah, ya, ekonomi, politik, budaya, bermasyarakat kepada siapapun boleh, tapi dalam permasalahan akidah, permasalahan ibadah, ya, jangan dicampur adukan. Jangan sampai kita ini kan toleransi, itu bukan toleransi namanya, toleransi, ya, gitu. Bukan toleransi namanya, toleransi. Contoh sederhana, mengucapkan salam. Udah bagus salat kita itu merangkum semua doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Warahmatullah, semoga kasih sayang Allah. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan keberkahan. Selamat, rahmat, berkah. Diganti selamat malam, diganti om. Nah, pokoknya om itulah ya. Aduh, salam sejahtera untuk kalian, untuk kita semua. Om, tante gitu lah. Aduh, ya Allah, ini kan enggak. Pak Harto selama jadi presiden selama 32 tahun enggak pernah tuh. Tetap dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat juga, punya pendirian. Itu doa itu udah merangkum semua, jangan dirubah-rubah lah. Ini kadang-kadang kita aneh. Ini kan cara-cara orang kafir menggelincirkan kita tanpa kita sadari. Padahal dalam surah Al-Kafir sangat jelas di sini kan, sangat jelas. Wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah, nggak mungkin. Nah, di sini dalam tafsir Misbah diceritakan oleh Pak Polisi Shihab bahwa kaum musyrikin seringkali mengubah-ubah sembahan mereka. Abu Raja Al-Atarawi, seorang hidup di masa jahiliyah, memeluk agama Islam setelah Nabi wafat, menceritakan, pada masa jahiliyah bila kami menemukan batu yang indah, kami sembah. Bila tidak, kami membuat bukit kecil dari pasir. Kemudian kami bawa onta yang sedang banyak susunya, kami peras susu di atas bukit. Lalu kami sembah bukit itu. Ketemu batu, bagus, disembah. Ketemu bukit, gondongan, gunungan, disembah. Inilah kata Abu Raja Al-Atarawi. Ada juga yang mengumpulkan 4 buah batu, kemudian memilih yang terbaik, disembah. Sisanya untuk masak. Jadi 1 untuk disembah. Ada juga yang membuat Tuhan dari terigu, dari tepung, dari gandum. Setelah disembah dimakan. Nah, ini udah gila ya orang ya. Nah, kayak maaf di India itu sapi disembah. Lebih mulia sapi daripada manusia, dibayangin disembah. Kalau kita makan Tuhannya orang India, ya kan ya, sapi disembah, kalau kita dimakan, disembelih. Gak jauh-jauh lah, Bali itu sama, di Bali itu sapi itu gak disembelih, makanya sapi Bali dijual ke sini. Nah, ente kan Tuhan ente kan dijual, ya iya, kan saya dapat duit. Tuhan yang gak dimakan tapi dijual ke orang Islam karena akan disembelih. Makanya sapi Bali kan bagus-bagus. Kenapa? Karena dia nggak memakan daging sapi. Dia makan daging apa? Makan daging itu apa? Kebo. Kalau kebo dimakan, aneh kan? Kalau sapi enggak. Itulah. Nauzubillah min dzalik. Nah ini. Nah di sini
kalau sini sangat teliti dalam bahasa. Beliau menjelaskan kalimat wala antum abiduna ma'bud ini 2 kali. Coba lihat di ayat ketiga dan di ayat yang ke-5 kalimatnya sama, persis sama, dan yang mesti sama. Ini kalau anak-anak santri ini TPA ini kan kadang-kadang ribet gitu ya, akhirnya nggak hafal hafalan surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batu wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batu wala antum abiduna. Nggak selesai. Ada orang yang sholat baca Al-Kafirun nggak selesai. Akhirnya jamaahnya di belakang negur lakum dinukum waliyadi dari awalah. Nah, apa maknanya? Kenapa kok disebut 2 kali? Nah, ini dijelasin dalam tafsir Misbah. Ya, wala antum abiduna ma'bud. Ulama membedakan, memberi arti yang berbeda terhadap kata ma. Huruf ma'abud istilah kebahasa namanya mausulah, berfungsi mengubah kata sehingga kata tersebut menjadi kata jadian. Ada juga yang mengatakan masdariyah. Ya, itu pada ayat. Kedua pada ayat ketiga itu sehingga wala antum aidumad, berarti kamu tidak akan menyembah apa yang sedang dan akan saya sembah. Kami sembah, nanti kami sembah, kamu tidak akan menyembah. Jadi ma pada ayat yang ketiga itu maknanya. Sedangkan ma pada ayat kelima masdariyah. Sehingga kalau tadi berbicara tentang cara beribadah, aku tidak pernah menjadi penyembah dengan cara penyembahan kamu sekalian pun tidak akan menjadi penyembah dengan cara penyembahanku. Ini nih, ada ulama yang menjelaskan secara terperinci kalimat ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Intinya sama intinya. Tapi ada ulama yang mencoba menjelaskan dalam tafsirnya. Begitu. Ya Pak ya. Jadi mereka itu sama sebenarnya melakukan haji. Tapi hajinya Pak, orang kafir itu telanjang bulat. Laki perempuan tawaf menuju Ka'bah. Tawafnya itu tidak berpakaian. Kenapa? Karena mereka beranggapan pakaian itu hijab dengan Tuhan mereka. Jadi kalau pakai pakaian berarti tidak ada doanya ibadah diterima. Makanya orang-orang kafir itu jahiliyah tawafnya itu telanjang bulat. Enak ya. Lihatin aja perempuan. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah Islam mengajarkan. Makanya kalau orang laki-laki kan pakaiannya cuma 2 lapis kan. Nah, hati kalau itu tidak pakaian berjahit. Itu tuh Pak. Dan mereka hajinya tidak berpakaian, tidak mau berkumpul di padang Arafah, tapi anehnya mereka di Musdalifah. Nah, itu. Jadi perbedaan haji mereka itu begitu, orang kafir begitu. Jadi hajinya orang Islam berdasarkan petunjuk Allah, contoh Rasulullah, sedangkan hajinya orang Quraisy kafir itu berdasarkan nafsunya. Nah, ya, berdasarkan nafsu. Wala ana abidu ma abattum, ayat yang keempat. Dan bukanlah aku menyembah apa yang kalian sembah. Aku ini tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, nggak mungkin. Ya, jadi di ayat yang berapa? Yang keempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kami orang-orang Islam ini tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, kalian menyembah patung, kalian menyembah Yesus, kalian menyembah matahari, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Hebat ya kan? Hebat Allah Akbar.
Tapi yang menarik, orang Jepang menyembah matahari. Tapi kebersihan itu bagian daripada ibadah mereka. Makanya di Jepang itu nggak ada sampah. Beda di Indonesia. Jadi orang Jepang mengamalkan ajaran Islam, orang Islam tidak mengamalkan ajaran Islam. Ya coba sampah di mana-mana, ya kan ya. Ya, jangankan jauh-jauh di Kampung Salim juga masih PR besar ya. Coba orang Jepang habis main bola, mau menang, mau kalah di negara manapun, penontonnya pasti bawa kresek untuk memungut sampah. Hebat kan? Kemarin main di Gelora tuh, Indonesia alhamdulillah kalah. Padahal dulu pernah menang waktu melawan Jepang tahun 1945. Sekarang kalah ya. Itu bawa sampah, bawa kresek, pungutin sampah di Gelora. Masya Allah. Waktu main dulu Piala Dunia kalah. Ya, kalau menang wajar tuh Ustaz yang benar, makanya dia enggak. Kalah pun kalah, kan harus sakit hati ya. Orang kalah sakit hati kan. Yang menghina pemain, yang menghina pelatihnya, enggak. Jepang itu tetap Jepang. Bayangin, kalah saja, sampah ditipu. Kemudian tempat ganti pakaian, WC-nya dibersihin. Pulang dari stadion, penontonnya mengutin sampah, pemainnya bersihin WC kamar mandi. Bahkan ditulisin ucapan terima kasih kepada Qatar. Jadi tuan rumah yang baik dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jepang. Hebatnya itu Jepang, Masya Allah. Jadi aku di dunia itu hebatnya. Walaupun nyembahnya dia matahari Shinto, tapi amalan agamanya sudah lama duluan. Jepang sama dengan Singapura. Saya pernah ke Singapura, kalau Jepang belum pernah. Jepang pernah ya, nih Pak Haji udah pernah ke Jepang, hebat nih. Bersih ya, nggak ada sampah kan. Di Singapura juga begitu. Orang buang sampah itu dendanya gede banget. Berapa dolar itu? Hampir ratusan ribu. Buang sampah ratusan ribu. Bayangin. Makanya nggak ada sampah di sana. Itulah kalau kita ajaran Islam at-tahuru minal iman, suci itu bagian daripada iman, tapi kita tidak mengamalkannya. Nauzubillahi min dzalik. Kembali lagi, jadi di ayat ini sangat jelas bahwa Allah SWT mengatakan, aku nih, kita ini orang Islam tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'buh, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Ya, dua kali diulang oleh Allah dalam ayat ini, penegasan bahwasanya kita ini umat Islam tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Nggak mungkin. Itu sekarang dan akan datang. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Artinya adalah penegasan ini, inilah masalah akidah. Jangan sampai masalah akidah ini kita campur adukan dalam masalah muamalah. Silakan kalian beribadah sesuai dengan agama kalian, kami pun beribadah sesuai dengan agama kalian. Kami lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Itu dalam surah Al-Baqarah 139. Jadi tidak mungkin keyakinan Islam, keyakinan Nabi Muhammad SAW disatukan dengan keyakinan orang-orang kafir. Gak mungkin. Penyatuan agama itu gak mungkin. Kan ada tuh orang yang tahu agama semuanya benar. Jadi akhirnya dia menyembah Tuhan yang dia mau aja, gitu ya. Campur aduk agama. Nah ini kan bahaya. Apalagi anak-anak cucu generasi kita kalau tidak tahu ini bahaya. Makanya kita ajarkan. Dan ini bagian daripada akidah umat Islam. Jangan mencampur adukan
antara hak dengan yang batil. Contoh sederhana, ada air minum, ada bensin. Bensin untuk motor, air minum untuk minum kita. Lalu kita pengen begini, pengen kali-kali gitu ya. Kita berubah, bensin untuk manusia, air minum untuk motor. Apa yang terjadi? Motor mogok, manusia mati. Atau begini dah, separuh-separuh campur aduk, bensin separuh, air minum separuh, taruh di motor mogok, taruh di manusia mati. Sama juga. Jadi ada couplingnya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu cara khusus agama kamu, bagi kami cara khusus agama kami. Jadi jangan sentuh agama itu dari kepercayaan yang lain. Jadi jangan sentuh, jangan campur adukan. Ya, ad-din itu agama, ad-din balasan, ad-din kepatuhan. Jadi alasannya orang-orang kafir itu, Quraisy waktu itu tidak punya agama, nggak punya agama dia, nggak punya agama. La tus'aluna amma ajramna wal nus'alu amma ta'mul. Kami tidak diminta pertanggungjawaban dosa-dosa kami pun tidak diminta pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kata laku berfungsi menggambarkan kekhususan. Karena itu masing-masing agama biarlah berdiri sendiri, jangan sampai dicampur adukan. Tidak perlu ya mengajak kami untuk menyembah selama 1 tahun, seperti itu tidak perlu. Nah, ini bagian daripada kokohnya keyakinan umat Islam. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Lalu dijelaskan juga dalam tafsir Misbah ini ya, bahwa masing-masing pihak yang dianggap benar tanpa mengutarakan pendapat sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan lah istilahnya. Wa inna awliyakum ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qul la tus'amma ajramna wa la tus'alu amma ta'malun. Sesungguhnya kami atas atau kamu dalam kebenaran atau dalam masa ternyata kamu atau kami yang sesat. Begitu. Kami tidak akan diminta mempertanggungjawabkan pelanggaran kami dan tidak akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatan kami. Jadi disinilah sangat jelas Islam ini. Ya, jadi tidak mungkin menggabungkan semua agama dalam satu, begitu. Jadi ada istilahkan dulu, semua agama benar, bagi pemeluknya masing-masing. Islam ad-din inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Jangan mencampur adukan. Ya. Nah, dalam konteks kekinian tadi, jangan sampai kita umat Islam itu karena ketidaktahuan kita ikut-ikutan. Kita punya teman, punya bos, punya pimpinan yang beragama Kristen. Dengan mudahnya kita mengucapkan selamat Natal. Dengan mudahnya kita mengucapkan kalau agama Cina kan itu gongpi, pacai begitu ya, macam-macam. Jangan Pak. Kan Ustaz dia kalau Idul Fitri mengucapkan salat itu urusan dia. Kalau kita urusan kita, ya urusan kita begitu. Jadi jangan mencampur adukan antara agama, ya. Jadi aturan-aturan mereka, aturan berumah tangga, aturan berekonomi, aturan berpolitik, aturan apapun jangan dicampur adukan. Aturan Yahudi, aturan Nasrani, aturan Kristen, aturan Hindu, aturan Buddha, jangan dimasukkan ke dalam aturan Islam. Ya, ini bagian daripada keyakinan kita. Ya, jangan mencampur lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lana a'maluna
walakum a'malukum. Ini jelas, ini akidah, ini keyakinan, ini akal, ini pondasi. Jangan sampai hanya gara-gara ketidakenakan dalam hati kita mempertaruhkan keyakinan kita. Karena nggak enak sama pimpinan, nggak enak sama tetangga, kita ini tidak ada apa ya, toleransi kebablasan. Tahu toleransi kebablasan? Mencampur adukan agama. Ya, nah orang-orang yang nggak paham misalnya nih, kadang-kadang dibela-belain perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, tapi perbuatan yang memang dalilnya jelas nggak dikerjain. Anak lahir kan itu diakekahin, itu kan sunnah, ajarannya jelas. Ketika ulang tahun dibela-belain sampai ngeluarin uang jutaan, rumahnya kontrak. Saya tanya, anak ibu udah diakekahin belum? Nah, akekah ajaran Islam belum dilaksanakan, ulang tahun bukan ajaran Islam malah dilaksanakan. Ini apa maknanya? Berarti ketidakpahaman. Kita berikan pahaman salah, Bu. Ulang tahun itu boleh-boleh saja bentuk syukur, tapi akikah sunnah, laksanakan. Ibu pengen dapat syafaat dari anak, akikahin anak. Ya, nah ini nih kadang-kadang itu hal yang sederhana saja. Yang lain-lain misalnya toleransi kebablasan, mencampur adukan ritual agama, ya kan, sholat di dalam gereja, nggak ada tuh. Emang kehabisan Indonesia ini dengan masjid, tiba-tiba sholat di dalam gereja, kecuali ad-daruratu tubihul mahjura, darurat membolehkan sesuatu yang awalnya nggak boleh. Kita tinggal di Eropa, wah ada masjid di kampung itu, di daerah itu nggak ada masjid, ada gereja kosong, kita sholat, nah itu boleh, terpaksa namanya. Ya lebih baik sih jangan di gereja, sholat aja di bus, di rumah, di hotel gitu ya. Ya ini kan ada di umat Islam nih, ini kan toleransi nih, main hadroh, sholat di gereja, ya kan ya. Mereka kesenangan, ya mereka baptis nih, acara baptis, acara Natalan, umat Islam ikut-ikutan, ada hadrohnya, ada sholawat, ada sholat, pakai baju gamis, pakai baju koko, pakai jilbab. Padahal, nah itu ada yang begitu. Tolol, namanya bukan toleransi, namanya toleransi. Paus datang dimulia-mulia. Imam besar Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dicuekin. Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Nah begitu kadang-kadang ya, kita itu kadang-kadang memuliakan orang non muslim tapi merendahkan sesama Islam. Nah, ini. Lalu apa yang kita ambil ibrah, pelajaran dari surah Al-Kafir ini? Pertama, seorang muslim harus istiqomah, konsisten, berpegang teguh dengan keyakinan yang mantap, yang kuat, tidak boleh goyah. Hari ini, sekarang akan datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, ya kesimpulannya, hikmahnya, jangan campur adukan keimanan dan ibadah umat lain dengan ajaran Islam. Makna toleransi itu bukan campur aduk. Makna toleransi adalah saling menghargai, saling menghormati ajaran masing-masing agama. Jadi jangan campur aduk antara agama. Yang ketiga, Islam sangat bertoleransi dengan siapapun.
agama apapun. Umat Islam diperintahkan untuk bekerja sama dalam masalah kemasyarakatan, dalam gotong royong, dalam ekonomi silakan bermasyarakat. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah prinsip keyakinan, di sini ada ketegasan. Lakum dinukum waliyadin. Kita harus menghormati mereka, mereka harus menghormati kita. Ini jelas, jalurnya jelas. Ini komitmen, ini namanya istiqomah. Istiqomah kan ada 3. Istiqomah akidah, konsisten. Istiqomah ibadah, kontinu. Istiqomah akhlak, komitmen. Semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan keyakinan yang kuat. Alhamdulillah.